Beda dengan manusia. Kalau manusia sebaliknya. Kalau manusia begitu gemar melanggar. Nah ini nih. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha. Nah secara umum ini malaikat itu seperti ini nih yang disebut di ayat ini. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nanti di ujungnya penjelasan tentang malaikatnya di ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang ghiladun syidad, kasar, keras, sadis, bengis, kejam, pokoknya nggak ada ras-rasan lah, tidak ada siraja tega ya pokoknya. Siraja tega atau malaikat di neraka bang sudah tidak ada sama sekali, tidak ada belas kasihan. Ya penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang kejam. Nah ini nih yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allahnya perintahkan kepada mereka. Secara umum malaikat seperti ini tidak pernah ada yang durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah manusia itu nanti terkait dengan hadis ini nih ya, ini kan belum selesai, ini hadis ini kemarin baru sepotong ya, baru al-kaisnya. Nah dua malaikat itu berbincang ya, kenapa manusia itu begitu gemarnya, begitu hobi lah sebut nanti ini resep-resep teuing itu kan ada doraka itu. Manusia itu amat suka gitunya maksiat, melanggar, durhaka, berbuat dosa sebutannya. Nah yang satu malaikat yang satu menjawab, ya kan pada manusia itu ada tayyatah al-hawa. Karena pada manusia itu ada al-hawa. Sementara pada kita ini malaikat nggak ada. Nah yang kemarin ini yang saya katakannya, saya suka nih dengan kalimat ini nih, penulisnya ini luar biasa nih. Al-maghrur itu adalah orang yang di dalam hatinya ada penyakit yang ini, al-ghurur ya nama penyakitnya kan. Nah, al-maghrur itu adalah orang yang di dalam hatinya ada penyakit al-ghurur ini. Nah, kalau ada gitu ya penyakit al-ghurur itu jadinya orangnya itu seperti apa? Ittakhazal hawa qaidan. Al-maghrurnya orang yang kena, yang ada di dalam hatinya penyakit al-ghurur ini seperti ini nih. Ittakhadzal hawa qaidan, menjadikan al-hawa sebagai tuntunannya. Tuntunan, pegangan, pedoman. Wa syaitona dalilan. Orang yang menjadikan al-hawa sebagai tuntunannya, pedomannya, pegangannya, landasan lah dalam beramal hidup, bahkan landasan hidupnya, pegangan hidupnya al-hawa. Wa syaitona dalilan, dan setan sebagai dalilnya. Artinya ketika dia mengikuti al-hawa itu, setan yang membuatkan dalilnya, sehingga manusia itu tidak merasa salah karena punya dalil, punya alasan. Padahal dalilnya itu dari setan, bukan dari ajaran Islam. Ya, kalau dari ajaran Islam baru benar sebagai dalil. Nah ini malaikat yang tadi seperti ini nih, saya ingat hadis tersebut. Nah malaikat yang satunya menjawab, kenapa manusia demikian? Kan mereka karena ada al-hawa di dalam diri manusia.
Semuanya berartinya manusia, pada diri manusia itu ada al-hawa, dan itulah penyebabnya kenapa manusia menjadi makhluk yang seperti dikatakan malaikat tadi, meresep-resep teuing kana doraka teh. Begitu gemar, begitu suka melanggar, berbuat dosa gitunya, durhaka karena ada al-hawa. Nah, malaikat yang menanyakan tadi, oh, apa iya gitu? Apa iya kalau ada al-hawa itu jadi demikian? Apa itu penyebabnya? Apa iya kalau ada al-hawa itu manusia itu jadi demikian? Ketika sedang berbincang, Allah memasukkan al-hawa kepada malaikat yang pertama yang menanyakan tadi, manusia itu begitu gemar melanggar. Allah memasukkan al-hawa. Ya, tanpa disadari, tanpa diketahui ini oleh malaikat tersebut. Begitu sudah ada al-hawa di dalam diri malaikat itu, benar malaikatnya keluar tanduk kegewah yang ngelanggar. Si malaikat itu jadi ada kecenderungan, keinginan untuk melanggar. Ampun-ampunan tungtung nama malaikatnya. Malaikat ini kemudian ya apa namanya, minta ampun lah kepada Allah. Pangaluarkeun deui mau cicik malaikat enggak mau ada ini bener we tada yo asalna bodas jadi beureum. Malaikat ya asalna bodas jadi beureum. Jadi the red devils lah pokoknya mah. Asalna bodas jadi beureum jeung tanukan nih ingin melanggar. Ampun-ampunan, minta ampunan kepada Allah. Begitu dicabut, Allah untung bener asli. Bener asli. Ngerti kaharti aya nama nah jelema teh daroraka. Nah, tapi anggaplah begini nih, yang kita maneh begini nih. Ke dalam diri malaikat itu oleh Allah dimasukkan gitu, dimasukkan al-hawa. Nah, kita memanainya begini. Kita ini apa namanya, sebagai makhluk Allah, satu individu lah gitunya, karena ada setiap orang gitunya. Nah, al-hawanya ini anggaplah seperti malaikat tadi. Seperti malaikat tadi dimasukkan al-hawa. Nah, ke dalam diri kita ini manusia ini Allah memasukkan al-hawa. Kita maknanya begini nih. Anggaplah di dalam apa namanya, di dalam hati itunya, di dalam hati kita ada yang dimasukkan. Hati kita ini ibarat tempat lah gitunya. Ada yang dimasukkan yaitu al-hawa. Nah, kita memaknainya bahwa itu tamu, itu telah tanya dalam kutip tamu gitu al-hawa nih. Hatinya kita yang memiliki, ini hati milik kita, ini hati punya kita, kemudian dimasukkan al-hawa dari luar. Nah, anggaplah al-hawa itu tamu. Tapi malah jadi kenapa tamu yang kemudian menguasai hati kita ini tidak berdaya? Hati kita ini jadi tidak berdaya gitu, di perintah ini ditunjukkan, diarahkan begini begitu oleh al-hawa, kita ini nurut saja mengikuti. Mungkin itu sebuah analogi lahnya. Kenapa ibarat begitu ada orang yang ada tamu yang datang ke rumah kita, kemudian kenapa tamu itu jadi yang menguasai kita? Kita kan tuan rumah. Kata tamu teh, nyen kopi siap, nyen limun siap, nasi padang tilu siap. Kumaha itu kumaha urang itu. Jadi seolah-olah demikiannya, seolah-olah al-hawa itu dimasukkan gitu, datang gitu ya, datang dari luar masuk ke dalam hati. Ini hati punya kita, kenapa jadi al-hawa yang menguasai? Nah, yang al-kais itu mandana nafsahu, dia yang kendalikan. Kenapa jadi al-hawa yang mengendalikan? Mestinya al-hawa itu kita kendalikan, kita pegang, kita kendalikan. Meskipun ya al-hawa itu tadi kan sudah menjadi bagian dari yang namanya manusia.
yang namanya manusia pasti ada al-hawa. Nah, orang yang al-kais nih ya, yang al-kais itu adalah orang yang mampu pegang al-hawanya, kendalikan, tundukkan al-hawanya, harus mengikuti kemauan kita, bukan sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya artinya kita yang mengikuti al-hawa. Nyata eta ke nu kadua eta tah nu al-ahmak si super duper dungu eta mah. Parah benar nih hadis ini, makanya saya katakan oh benar hadis ini parah sebetulnya menggambarkan manusia yang al-ahmak, orang yang benar-benar parah. Dengan analogi pengibaratan seperti tadi, ada tamu yang datang terus yang ngatur begitu begini, tuan rumahnya itu iya mohon mangga, itu kumaha itu. Sediakan tempat tidur, saya mau tidur di sini, nurut itunya. Nanti bangun pagi pokoknya harus siap nasi goreng. Ya itu kumaha tamu teh mayar hantu tamu nanti terus saja menguasai. Padahal ini sebagai tamu, itunya sekedar analoginya demikiannya, perbandingan. Nah, kalau yang al-kais itu mandana nafsahu, si al-hawa itu dia pegang, dia kendalikan, paksa harus ikut kemauan kita. Kurang lebih demikian lahnya. Jadi al-hawa itu sebetulnya bisa dipegang, bisa dikendalikan dan diarahkan. Karena kan al-hawa ini kahayang yang keresep. Benar, tidak ada manusia yang tidak punya kahayang yang keresep, gak akan ada. Ya tidak akan ada manusia yang tidak punya kahayang yang keresep, itu gak ada. Gak boleh aja jelema tuh ke kahayang mah kumaha tuh. Ya manusia yang tidak ada kamau, sebetulnya tidak ada kamau kahayang, bahaya, membahayakan bagi manusia. Kalau tidak ada al-hawa juga berbahaya. Berbahayanya itu nih kalau untuk hal ini, lihat orang lain misalnya berlomba-lomba nih ke arah yang benar nih ya. Lihat orang lain itu berlomba-lomba beramal soleh, orang lain itu berusaha mengejar surga. Kalau orang yang tidak punya kahayang mah molohok kayaknya, teu teu kabita teu hayang. Kau mau tetap kalau pernah saya contohkan seperti ini. Di kamarna ya mah di kamar di tempat tidurnya aya nu bocor terus nyak celak. Pas hujan tengah peuting. Geus sare teh celak kana tarang atuh teu kira-kira pencurang nu bocor teh. Aya nu kahayang. Bocor. Ngeser so ganti omean dan teh ngeser sarena terus nyak celakan nepi ka jibrug kasur ge beak teh da kahayang diantap. Itu nggak bisa, nggak boleh, itu tidak ada kahayang, tidak ada kamau. Itu yang akan mendorong itu manusia, itunya mendorong manusia untuk bergerak gitulah. Nah tapi masalahnya al-hawanya sendiri. Kenapa ini yang menjadi sumber malapetaka bagi manusia? Karena al-hawa itu, al-hawa itu karena adanya di dalam diri manusianya, al-hawa itu kan adanya di dalam diri manusia, maka al-hawa itu akan menyesuaikan diri itu dengan manusianya sendiri. Selain al-hawa pada diri manusia itu yang ada adalah rasa dan akal. Sementara rasa dan akal itu kan tidak mungkin ya, mustahil sampai kepada apa yang gaib, apa yang kepada yang gaib lahnya, kepada urusan akhirat itu urusan gaib. Maka al-hawa ini hanya akan mengarahkan kepada apa yang nampak, yaitu dunia. Ya, al-hawa ini hanya akan membawa manusia kepada keduniaan karena memang kemampuannya hanya sampai di sana. Nah, orang yang mempelajari berarti mempelajari agama, mempelajari Islam. Kan di dalam Islam ini ada penjelasan tentang yang gaib.
Termasuk kan tentang surga, neraka itu kan gaib bagi manusia. Nah, al-hawanya ini kalau al-kais, makanya di sini al-kais adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini kan redaksinya demikian. Orang yang cerdas, yang brilian, yang jenius itu adalah orang yang pegang al-hawanya, kuasai, bukan sebaliknya dia yang dikuasai. Nah, setelah dipegang, kuasai, bagaimana? Arahkan kepada wa amila lima ba'dal maut, arahkan kahayang jeung karesepna teh gitu tah. Kahayang jeung karesepna teh ke arah ini, yaitu mempersiapkan si al-hawanya itunya dipegang, diarahkan, dikuasai dan diarahkan kepada ya tah amila lima ba'dal maut, artinya digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu setelah kematiannya. Eta teh kudu make al-hawa nu kitu teh. Ya kudu make kahayang jeung karesep. Nah, kalau al-hawanya sudah dipegang, dikuasai, diarahkan kepada hal seperti ini, nah ya nanti al-hawa itu sebetulnya akan tunduk. Al-hawa itu akan tunduk, akan mengikuti. Kita arahkan kepada amila lima ba'dal maut, itu jadi dalam hadisnya ini. Artinya al-hawanya itu diarahkan kepada hal-hal apa namanya lah, untuk mempersiapkan lahnya segala sesuatu setelah kematiannya. Atau intinya al-hawa ini bisa diarahkan kahayang jeung karesepna kana taat kepada Allah, itu bisa. Nya hayangna kitu lah, mun taat hayang, kalau ketaatan resep, bisa demikian. Nah, kalau tanpa agama sebetulnya nyata, kalau tanpa agama maka al-hawa ini hanya akan kepada keduniaan, karena yang ada pada rasa dan akal manusia itu adalah dunia dan keduniaan. Kalau tanpa ilmu agama akan demikian, tapi juga tidak otomatis. Tidak otomatis orang yang sudah tahu, sudah mendapatkan itu ilmu agama, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu itulah tentang Islam, tentang hal yang gaib, tentang surga dan neraka, tidak otomatis juga al-hawanya kalau tidak dipegang, dia yang akan membawa ke arah keduniaan. Eta makna al-kais, al-kais itu makna ini mandana nafsahu, dia yang menguasai dirinya. Dan dengan makna demikian, al-hawa tidak bisa dihilangkan dari manusia. Kalau dihilangkan, eureun atuh jadi jelema. Atuh kata daek eureun jadi jelema. Rek jadi naon atuh mun eureun jadi jelema? Rek jadi toke. Toke wae aya al-hawa. Tapi toke mah al-hawana ge kana ketaatan, iraha toke ngalanggar. Udah cacingnya terang ngalanggar. Tapi makna ini yang kemarinnya mandana nafsahu, kurang lebih maknanya adalah orang yang mampu. Berarti dana nafsahu itu orang yang mampu, mungkin sebutannya demikiannya, memegang, menguasai dan mengendalikan al-hawa. Karena aslinya al-hawa itu akan mengarahkan manusia kepada hal-hal keduniaan, bukan kepada ketaatan, bukan. Apalagi kalau orang yang memang tidak berilmu agama 100%, berarti hanya ke arah keduniaan. Itu nanti di bab berikutnya itu adalah beragamnya orang yang kena al-ghurur, itu beragam. Nanti yang pertamanya ghururul kufar judulnya. Kalau gurur pada orang kafir seperti apa? Orang kafir itu adalah orang yang menolak agama Islam yang Allah turunkan. Nah, terus mereka hidupnya bagaimana? Ya pasti hanya keduniaan. Nah, gururnya orang kafir itu demikian, pasti hanya ke arah keduniaan. Al-hawanya ini akan total, karena orang kafir itu tidak punya senjata gitunya untuk
melawan al-hawa, tidak punya alat untuk bisa menguasai al-hawa. Bablas saja mereka mengikuti al-hawa hanya ke arah keduniaan. Karena ilmu agamanya, agama Islamnya ditolak oleh mereka. Ya itu juga nantinya makna kalau orang kafir, orang Islam nanti juga di sini ada nih orang Islam yang hidupnya mengikuti orang kafir itu ya. Dibiarkan gitu al-hawa menguasai dirinya, lalu al-hawa itu menyeretnya hanya kepada ke arah keduniaan. Orang Islam mah sadar gitunya hirup teh kudu taat kepada Allah, taat sakapeung dina taat nage saaya-aya saridona asal-asalan. Kenapa? Karena lebih besar ke arah keduniaan. Kita mau taat ke Allah saridona saaya-aya saridona asal-asalan. Nah, tetangga gurur teh kitu teh kena oleh gurur. Nah, sekarang yang sebaliknya nih. Yang ini itu tambahannya untuk makna itu tah. Al-kais itu yang seperti apa? Mandana nafsahu, kurang lebih maknanya demikian. Al-hawa pasti ada pada setiap manusia. Nah, yang al-kais itu adalah orang yang kita analogikan seperti tadi, ada tamu yang datang. Terserah kita kan tuan rumah. Al-hawa itu yang harus tunduk kepada aturan di rumah tersebut. Kalau kita analogikan demikiannya, al-hawa itu adalah tamu yang datang ke rumah kita. Terus bagaimana? Mereka yang harus tunduk atau mengikuti aturan di rumah tersebut. Bukan sebaliknya. Tamu itu datang kemudian menguasai dan tuan rumah lah yang harus tunduk. Bodoh berarti tuan rumah teh. Ahmak di dia sebutnya kelin bodoh deh. Ya karena malah dia yang membiarkan al-hawa menguasai dirinya, padahal itu rumah siapa? Ya padahal itu kan rumahnya. Kenapa ada tamu yang datang kemudian tamu itu yang menguasai, nunjuk-nunjuk, merintah ini, melarang itu, dan tuan rumahnya itu iya mengikuti. Kurang lebih demikian kan, bodoh-bodoh ting, ahmak lain bodoh deui cek Nabi. Ya orang yang seperti itu bukan bodoh lagi namanya. Nawal ahmaku yang sebaliknya nih ya. Nah, jadi menguasai tadinya anggaplah memegang gitu. Al-hawa itu kita pegang, kita kuasai, kita arahkan. Kemana sih mengarahkan yang benar? Kepada ketaatan. Karena manusia itu harus taat kepada Allah. Jadi al-hawa ya ngeganggu kita. Makanya harus ditundukkan. Al-hawa itu harus ditaklukkan, arahkan kepada ketaatan, dan itu bisa. Ya kahayang jengkar resep nanti jadi karena ketaatan, jadi karena ibadah, bisa pisan nu kitu teh. Dulu contoh aja para sahabat. Saya masih ingat di dalam kitab Burikok, di bab apa saya lupa lagi, kalau nggak salah yang membahasnya terkait dengan keduniaan. Di kitab Burikoknya yang membahas tentang dunia dan keduniaan lah itu sebutannya. Ada ini perkataan penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan penjelasan tersebut. Kurang lebih maknanya seperti ini. Kunci sukses para sahabat masuk surga tanpa hisab itu adalah sabar dan zuhud. Sabar artinya kan berpegang teguh kepada agama di segala situasi. Itu kan makna sabar itu demikiannya. Selalu agama yang dikedepankan, selalu agama yang didahulukan. Dan zuhud, arti zuhud itu adalah zuhud deh. Tidak membiarkan al-hawa itu membawanya kepada ke arah keduniaan. Justru mereka itu berhasil menguasai al-hawa dan diarahkan kepada ketaatan. Jadi kahayang jengkar resep, itunya kahayang jengkar resep para sahabat itu berupa apa?
amal soleh favorit para sahabat, tumun amal soleh Pak boro-boro, eta berarti al hawanya sudah diarahkan ke sana. Dan sebetulnya itu kan jelas, sebetulnya hal tersebut itu ada perintahnya di dalam Al-Quran, yaitu ya mana apal, bahkan seingat sayanya ini ayat fastabiqul khairat itu kan ayat Quran, itu sudah diajarkan dalam pelajaran akhlak sejak madrasah diniyah TK, bahkan itu kalimat itu sudah dikenalkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam baheula mah dang mengarana ge budak ditalar apal nepi ka ayeuna, fastabiqul khairat kedah paboro-boro kana kasayan. Dulu saya masih ingat TK diajar eta teh ngan kaharti-kaharti ayeuna teu kaharti baheula mah kitu lah sekedar hafalan. Nah kemudian di surat apa Al-Mutaffifin itu kalau nggak salah ayat yang semakna dengan fastabiqul khairat, falizalika falyatana fasil mutana fisun. Coba kita baca ayatnya nih. Nah tapi masalahnya soal bisa nggak masalahnya untuk memenuhi fastabiqul khairat falyatana fasil mutanafisun, bisa nggak? Itu Allah yang memerintah di dalam ayat Al-Quran. Nah hanya masalahnya untuk bisa itu memenuhi mengamalkan perintah Allah tersebut, inilah kuncinya, pegang al-hawanya, arahkan kepada al-khairat, bisa sebetulnya. Ini perintahnya fastabiqul khairat Al-Baqarah ayat sabaraha lah itu surat yang saya ingat itu ayatnya panjang, hanya ada kalimat demikian di dalam ayat tersebut, fastabiqul khairat. Ada bukan hanya satu, bahkannya di beberapa tempat. Ini satu lagi nih ayat yang ini nih. Sebentar ini yang mau tanafisun. Al-Mutaffifin ayat 26. Ini kita baca lebar ya ayatnya, sekalian merimain lah, mengulang. Ayat 26 yang barusannya, nah di mana ini rangkaiannya dari ayat 22. Innal abror lafi naim. Sesungguhnya al-abror itu ada di dalam kenikmatan besar. Ya, al-abrornya bukan sekedar orang yang beramal soleh. Al-abror mah jama dari al-bar, ngaran al-bar teh berat. Alal aroiki yanzurun. Nah itulah di dalam surga nya mereka seperti apa. Nah di dalam ayat 23, 24, 25 menerangkan surga seperti apa. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itulah hendaknya orang berlomba-lomba, tamun rek berlomba-lomba, ingin yang menjadi yang terdepan, ingin menjadi juara, taye ajangnya di sini. Inilah ajangnya yang benar. Falyatanafasil mutanafisun, ini redaksinya demikiannya. Wa fi zalika, nah dan untuk menjadi al-abror berarti kan, karena di ayat 22-nya Allah menyebutkan al-abror itu kelompok orang, jama dari al-barru. Al-barru itu orang yang melakukan al-birru. Falyata wa fi zalika, nah untuk yang seperti itulah hendaknya yang berfalyatanafasil mutana, berlomba-lomba lah itunya dalam untuk hal seperti itulah, atau dalam hal seperti itulah hendaknya berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Sebaliknya dari ayat ini adalah at-takatsur. Alhaakumut takatsur. At-takatsur bukan kasirnya. Takasur bukan kasir, bukan kausar. Takasur itu wazan tafa'ala, artinya saling berbanyak-banyak. Maksudnya adalah
berlomba-lomba ingin menjadi yang terbanyak, yang terdepan, yang tertinggi dalam urusan keduniaan. Hatta zurtumul makobir, napi kapaeh kikituan. Kemudian lanjutannya apa? Kalla saufa ta'lamun. Nah manusia itu kan makanya malah gitu berlomba-lombanya itu dalam hal-hal keduniaan. Nah ancamannya yaitulah yang ada di surat At-Takatsur. Ini ternyata kuncinya nih. Ya, untuk memenuhi, karena ada itu kan jelas perintahnya di dalam Al-Quran dua lah tadinya, fastabiqul khairat dan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah memerintahkan kalau mau berlomba disitulah berlomba, yaitu dalam al-khairat atau berlomba-lomba untuk menjadi al-abror ya, atau berlomba-lomba untuk menjadi al-abror yang jelaslah tadi kenikmatannya seperti apa. Nah kuncinya ternyata untuk bisa memenuhi, kalau kita pakai kaidah usul fikih nih, fastabiqul khairat falyatanafasil mutanafisun, ya dua ayat tadi itu kan dua-duanya kata perintah. Kalau fastabiqul khairat itu fi'lul amri lil mukhatab, kalau falyatanaffas fi'il amr lil ghaib. Dua-duanya juga fi'il amr lah sebetulnya. Nah kalau kita menggunakan kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub, pada asalnya atau asalnya setiap perintah itu hukumnya wajib. Jadi perintah tadi itu wajib gak hukumnya? Ila madalla dalilun ala khilafihi, gitu kalau kaidah usul fikihnya ya. Kecuali kalau ada dalil yang mengalihkan dari yang wajib. Kalau beralih dari yang wajib ke sunat berarti. Nah apa? Berlomba untuk menjadi al-abror, berlomba untuk masuk surga sunat hukumnya atau wajib? Artinya ini wajib dipenuhi, berarti kan ini Allah perintah, ini ya perintah. Al-aslu fil amri lil wujub, pada asalnya setiap perintah itu hukumnya wajib. Apa sih wajib? Wajib itu kan mayu sabu fa'iluhu wala wayu aqabu tarikuhu, apabila dipenuhi Allah beri pahala. Artinya kalau orang melakukan apa yang Allah perintahkan tadi itu diberi pahala oleh Allah. Wayu aqabu tarikuhu, dan kalau tidak dilakukan, artinya kalau tidak berlomba-lomba dalam ajang yang benar seperti yang Allah perintahkan, satu al khairat tadi kan fastabiqul khairat apa masoleh lah gitu lah. Kemudian yang satu lagi falyatanafasil mutanafisin, itu ternyata di ayat 22-nya tadi Allah menyebut al-abror. Kalau mau berlomba-lomba, berlomba-lombalah untuk menjadi al-abror. Ini perintah dari Allah, kalau tidak dipenuhi dosa berarti. Kalau tidak dipenuhi berarti dosa, karena ini perintah, dan perintah Allah ini hukumnya wajib. Malah berlomba-lombanya dalam dunia dan keduniaan al-hawa, berarti itu yang mengarahkan demikian. Nah kuncinya berarti sekali lagi terkait dengan ayat tadi, nah, untuk bisa melaksanakan gitulahnya apa yang Allah perintahkan di dua ayat tadi, yaitu berlomba-lombalah untuk beramal soleh, berlomba-lombalah untuk menjadi al-abror. Tak kuncinya adalah al-hawanya harus dipegang dulu, karena al-hawa ini yang akan mengarahkan manusia kepada keduniaan, bukan kepada ketaatan. Nah kalau dibiarkan gitu al-hawanya ini menguasai dirinya, tamat. Kalau kata Rasulullah tamat. Nah, kalau hidup sudah dikuasai al-hawa mah ngeusan, selesai, celaka berarti.
Nah ini yang al-kaisuman. Nah sekarang kita lihat nih susunan katanya, kita lihat nih, kita perhatikan nih ya. Al-ahmak, dan orang yang paling talahnya super duper dungu, iya mah. Pokoknya mah yang paling bodoh dari yang namanya bodohan yang ini, yaitu ahmak. Manit taba'a nafsahu hawaha, orang yang ini terjemah bebasnya menjadi seperti ini, orang yang membiarkan dirinya tunduk mengikuti al-hawa. Manit taba'a nafsahu hawaha, orang yang membiarkan dirinya itu mengikuti, bahkan dia yang bukan membiarkan lagi, malah dia gitu orangnya yang seolah-olah pemerintah atau merekomendasi direkomendasikan oleh dirinya untuk mengikuti al-hawa, membiarkan itu dirinya itu mengikuti al-hawa. Dengan catatannya al-hawa tenon kayang jeung karesep. Ini di bab ini nih, di bab ini ada juga kan penyakit ittibaul hawa, itu sebagai salah satu penyakit hati nomor 8 saya namanya, kayak orang tinggal di deui penyakit hati nomor 8 teh. Nu mana kira ya. Nah ini ittibaul hawa tehnya kita sambil mengulang saja nih ya. Nah nomor genep mah itiqadul bidah ke nomor nu mana itu al hawa teh. Ya, al hawa itu apa gitunya di. Nah ini nih nomor 7 nih, penyakit hati nomor 7 ittibaul hawa. Al-hawa masdarun. Tuh coba ini diterangkan secara bahasa dulu nih. Al-hawa masdarun hawiyahu yahwa. Al-hawa hanya hawa atau pakai alif lam, al-hawa itu secara bahasa adalah masdar dari hawiya yahwa. Ini kalau yang dia belajar bahasa Arab tasrif itu tahu lahnya seperti yo lah silu jalasa yajlisu julusan, jalasa yajlisu julusan. Tajulusan itu disebutnya masdar dari kata jalasa yajlisu. Arti masdar itu adalah kalau bahasa Indonesianya akar kata. Ini akar kata itu kata dasar, sebutnya kata dasar atau akar kata. Julusan dari julusan ini dibuatlah kata jalasa sebagai kata kerja bentuk lampau, dibuatlah kata yajlisu sebagai kata kerja bentuk sedang atau akan. Liur maknanya adalah, nah ini nih al hawa gitulah secara bahasa banyak. Al hawa masdaru hawiyahu yahwahu. Apa sih hawiya yahwa? Ahabbahu washtahahu. Itu makna al-hawa. Kalau kita mengambil masdarnya dari kedua kata ahabbahu washtahahu adalah al-ishtiha wal mahabbah. Al-hawa maknanya adalah al-ishtiha wa al-mahabbah. Nupas mah bahasa Sunda kahayang jeung karesep kitu pisan tah makna al-hawa teh. Al-hawa itu apa? Al-ishtiha wal mahabbah
Ini yang kata malaikat tadi, kenapa manusia itu begitu gemar, begitu suka, hobi ngalanggar teh. Karena pada manusia itu ada al-hawa, ada kahayang jeung karesep. Manusia artinya tanpa agama kemana al-hawa ini akan mengarahkan manusia? Pasti kepada keduniaan. Karena kemampuan manusia itu terbatas, tidak akan mampu menembus lah, tidak akan mampu menembus, tidak akan mampu masuk ke dalam perkara-perkara gaib, sementara akhirat itu urusan gaib. Maka al-hawa manusia itu hanya akan mengarahkan ke manusia kepada apa yang mampu dijangkau oleh manusia, yaitu urusan keduniaan. Ternyata itulah itu yang meskipun setelah Allah menurunkan agama, tetap saja al-hawanya ini akan mengarahkan manusia kepada ke arah keduniaan, bukan ketaatan. Eta tuh makanya al-hawa nu kudu disindrek teh ari maneh kadinya wae ceuk urang teh meureunna teh. Pegang al-hawa, kuasai, arahkan kepada ketaatan. Kalau saya katakan tadinya dan itu bisa akan terasa gitulah katakanlah ya nantinya akan seperti itu. Maka al-istiha wal mahabbahnya, al-istiha malhabahnya, apa yang diinginkan, apa yang disukai, dicintainya itu berupa ketaatan. Nah itu berarti sudah bisa memegang, menguasai dan mengendalikan, mengarahkan al-hawa ini kepada ke arah ketaatan. Yo berartinya kuncinya mungkinnya kunci atau hal yang besar nih bagi manusia nih. Karena tentang al-hawa di Quran banyak ayatnya. Banyaknya ayat di dalam Al-Quran tentang al-hawa, bahkan nih ada yang di surat nanti Az-Zariyat gitu bahkan ada yang Allah menyebutnya aro'aita manit takhoza hawahu ilah manit takhoza ilahahu hawahu. Bagaimana menurut kamu orang yang menjadikan al-hawa itu sebagai ilah? Di ayat itu bahasanya ilah. Padahal Allah menetapkan kan bagi manusia itu harus mengakui la ilah. Itu kan la ilaha illallah. Tidak boleh ada ilah selain Allah. Tinggal di ayat ieu murukan tingeuning berat ayat eta teh dari keur maca asa ngegeleser macam baca gitu we baca terjemahna gitu ya gitu, tapi ternyata maknanya kan Allah mewajibkan manusia, kalau saya katakan Allah mewajibkan manusia mengakui dan meyakini bahwa la ilah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu hanya Allah, tidak boleh ada yang lain. Nah bandingkan dengan orang yang ini, orang yang dinates nubite surat astagfirullah poho. Al-Furqan ada, Al-Furqan 25-nya. Al-Furqan surat ke-25 eta nomor suratna. Az-Zariyat atau di surat apa ya? Nah, sebentar nih. Nah, sebentar ini ayatnya eta teh. Hari kiwodong itu jadi loba di jeung berareda. Al-Furqannya Ajasiyah bukan Az-Zariyat, Ajasiyah ayat orang baca ayat lebar teh coba supaya yakin ya redaksi ayatnya demikian nih. Al-Jasiyah surat ke-11 Al-Jasiyah teh 45. Nah ini nih ayat 23. Afaro'aita manita khoza ilah. Ini ilahnya yang kita lihat di dalam kalimat dua kalimat syahadat itu kan la ilah.
La ilaha illallah gitu kan, tidak ada ilah kecuali Allah. Arti ilah itu apa sih? Itu begitunya. Arti ilah itu apa? Dah ada terjemah bahasa Indonesia mah ada lemah tuh, tidak ada Tuhan. Kemudian ini juga alhamdulillahi rabbil alamin, itu kan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu Tuhan, oh ya Tuhan. Nah, padahal ilah itu artinya yang ditaati, berarti arti ilahnya la ilaha berarti tidak ada yang ditaati kecuali, artinya tidak boleh ada ketaatan kepada selain Allah. Bahkan ada hadis yang ini kan, la ta'ata fi maksiatil kholiq, tidak boleh taat kepada siapapun kalau itu urusan maksiat kepada Allah. Ini kembali ke ayat ini nih. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa ta al hawa. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ini terjemahnya apa nih ya? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa dirinya sebagai Tuhan? Udah Tuhan atau bahasa Indonesia mah ilah tenaun atuh. Nah, padahal maknanya, tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan manittakhadha ilahahunya, orang yang menjadikan apa yang diikuti, apa yang ditaatinya itu adalah al-hawa. Ya, apa yang diikuti ditaatinya itu adalah al-hawa. Nah, kembali ini ke hadis ini nih, yang maknanya wal ahmak, orang yang super duper dungu, paling lah bahasanya mana hesenya pang dungu-dungunya dari yang dungu ya mah, man nit taba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikutkan, boleh diartikan lainnya dengan orang yang merekomendasikan, orang yang membiarkan, bahkan orang yang memerintahkan dirinya mengikuti al-hawa, menaati al-hawa, tetan yang dungu yang demikian. Ini makna dari kata ininya manit taba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang mengikutkan, sih kalau terjemah harfiahnya, yang mengikutkan dirinya kepada al-hawa. Mana sampai disitulahnya kurang lebih maknanya demikian banyak. Orang yang boleh diartikan membiarkan dirinya, bahkan bukan hanya membiarkan, orang yang membiarkan, orang yang merekomendasikan, orang yang malah mengarahkan dirinya, memerintahkan dirinya mengikuti, menaati al-hawa, kahayang jeung karesepna sorangan. Lanjutannya nih redaksi hadisnya, wa tamanna 'alallahil amaniya, tapi dia berharap begitu banyak kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Dia apa namanya tadinya, ilah kan yang ditaati, diikuti, digugu, diturut. Tapi dia berharap kepada Allah. Beki ketinggal ya dungu nantinya. Disebutnya teh ari hirup kumaha manehna itu, tapi dia berharap kepada Allah. Intinya demikian nih. Dia itu hidup mengikuti kemauannya sendiri. Cuk bahasa Sunda mah ari hirup kumaha naon kumaha maneh. Ari hirup kumaha manehna, terserah manehna rek kitu kitu aku mau urang we, disebutna teh hirup urang kumaha urang we. Tapi dia berharap kepada Allah. Bahkan di sini watamana Allahil amaniya, tapi dia berharap banyak kepada Allah. Berharap apa? Intinya berharap
dirahmati, dikasihi, dicintai oleh Allah, dibebaskan dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga, bahkan surga yang paling tinggi. Sok geura teh aya ku lucu cek orang Sunda mah. Kenapa bisa demikian? Nanti nih di kalimat berikutnya nih ya. Apalagi kalau kita kembali lagi kepada yang tadinya kalimat orang yang di dalam hatinya ada penyakit hati yang ini al-ghurur, yaitu orang yang ittakhadzal hawa qaidan, orang yang menjadikan al-hawa itu sebagai tuntunan, pegangan, pedoman hidupnya, wasyaitona dalilan, dan setan sebagai dalilnya. Nah, artinya orang yang seperti ini, kenapa dia hidup seperti itu tapi berharap banyak kepada Allah? Karena dia merasa benar, dia punya alasan, dia punya dalil. Dia tidak merasa salah. Dia merasa benar karena punya dalil, punya alasan. Padahal itu dalilnya dari setan, bukan dari Allah dalilnya. Apalagi entah kalimat tuh ya gara sok ieu mah kudu apal da ponok lebih tah lah. Al-magrur gitu. Al-magrur itu orang yang seperti apa? Manit takhadzal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Ya, orang yang menjadikan al-hawa kahayang jeung sorangan sebagai landasan, tuntunan, pedoman hidupnya, dan menjadikan setan sebagai dalilnya. Artinya kan orang seperti ini ketika dia hidup secara umum bahkannya melakukan sesuatu dengan landasan mengikuti al-hawa, nggak akan merasa salah karena dia punya dalil, dia punya alasan. Padahal dalilnya itu dari setan. Nah, bahkan di sini ya kalau yang ini ya kalimat terakhirnya dari hadis ini, wa tamanna 'alallahil amaniyah. Dia berharap banyak kepada Allah. Ari hirup teh kumaha maneh teh artinya dia tidak taat kepada Allah, tapi kumaha manehna we hirup teh tidak taat kepada Allah, tapi dia berharap banyak kepada Allah. Bahkan tah anu disebut berharap teh siga nu bieu tapi kasabeleuna jelema ieu ya. Dia berharap dirahmati gitu, disayangi, dicintai oleh Allah. Engke di akhirat nanti dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, bahkan di surga tertinggi menjadi orang yang paling mulia. Saya kan ngegambarkan lagi bagaimana sih menggambarkan orang seperti ini. Tak itunya makna hadisnya nih berarti sudah selesai nih makna hadis yang ininya. Ini oleh di kitab ini ya, di kitab Tahzibul Akhlaq ini dalam pembahasan tentang Zammul Ghurur wa Haqiqatuhu. Ini kan judulnya ini buruk dan terceranya al-ghurur, karena memang pasti buruknya semua penyakit hati pasti tercela, pasti buruk. Nah, buruknya itu seperti ini gitu ya. Ini buruknya itu seperti ini. Ayat-ayatnya kemarin sudah. Nah, kalau hadis nih, dan penulis kitab ini hanya memasukkan satu saja hadis tentang buruknya al-ghurur, itu adalah hadis ini. Cukup ku hadis hiji yang menerangkan betapa buruknya orang yang kena oleh penyakit hati al-ghurur ini. Yang mana? Yaitu si ahmak. Itu si ahmaknya, si dungu, si paling dungu, yaitu orang yang manit taba'a nafsahu hawaha, orang yang membiarkan dirinya itu dikuasai oleh al-hawa sehingga dia itu tunduk dan mengikuti al-hawa. Itulah yang diantaranya kena oleh ayat Al-Jasiyah 23 tadi. Allah menyebut ilah, bahkan afaro'aita manitakhoza ilahahu hawaha. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan ilahnya, yaitu yang ditaati, itunya ilah itu yang ditaati, yang yang ditaati lah al-hawa. Itu yang dungu, itu yang seperti itu tayang di surat Al-Jasiyah ayat 23.
dan amat sangat nyata dungunya karena ditambah dengan ini watamana Allahil amani, dia berharap banyak kepada Allah. Kan kesimpulannya seperti itu sebetulnya. Yang seperti ini ya, yang seperti ini dia itu hidup disebutnya terserah dirinya semau gue hidup nanti lah gua orang lah hidup orang kumaha orang. Artinya sama sekali tidak ada ketaatan kepada Allah. Karena yang diikutinya, yang dijadikan pegangan, pedoman hidupnya itu adalah al-hawa. Itulah yang diikutinya. Bahkan kalau di dalam surat At-Takasur tadi mah kikituana teh kana pika hatta zurtumul maqabir, sampai mati gitu hirup teh mengikuti al-hawa, tapi dia berharap banyak kepada Allah. Bahkan dari harapan yang angan-angan lamunan gitunya ngalamun, lamunan mimpinya gitunya apa namanya untuk dirinya itu adalah disayangi, dirahmati, dicintai oleh Allah, dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Nah itu hadisnya sudah selesai makna hadisnya, dan hanya satu nih hadisnya, cukuplah hanya satu untuk menggambarkan orang yang kena oleh al-ghurur itu akan menjadi orang yang seperti apa. Ahmak berarti orang yang kena oleh penyakit hati ini, al-ghururnya gurur, akan menjadi orang yang ahmak. Ahmak itu orang yang paling bodoh di antara semua yang bodoh. Kalau bodoh itu ada tahapan, ada tingkatannya. Inilah yang paling parah ini ya, kebodohannya adalah orang yang manittaba'a nafsa'u hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Sedikit lagi nih penjelasannya nih, tapi dia jelaskeun deui nu ieu gitu. Panjang kene geuningan. Aduh, panjang kene nih bab ini ya. Bab Zammul Ghurur, itu judulnya yang itunya Zammul Ghurur, nya tercela buruk gitu, tercela dan buruknya al-ghurur serta hakikat dari ghurur. Nah itu hakikatnya nanti nih ada ke depan nih, masih panjang nih, ada beberapa penjelasan lagi. Jadi antaranya orang yang seperti ini, yaitulah dia merasa boro-boro merasa salah, nggak akan merasa bersalah. Malah yang seperti ini disebutnya sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Terus pejet bukan namanya ku penjelasan di dia mah orang nu ngagugah yang jengkar sep teh. Sukunu nafsi ila ma yuwafiqul hawa, malah tentram. Sukunu nafsi teh nya sakana yaskunu teh tentram, nyaman, nikmat, bahagianya itu apabila dengan itulah nyaman, itu tentram, nikmat, bahagianya itu dengan hal-hal yang sesuai dengan al-hawa. Ilama yuwafiqul hawa. Artinya nih prakteknya, berarti nih prakteknya seperti apa? Kalau sudah bisa mengikuti al-hawa maka terasa nikmatnya. Kalau kahayang jengkar resepnya itu kemudian dipenuhi, artinya ketika al-hawa ini sudah menuntut sesuatu kepada dirinya, lalu dia penuhi, lalu dia taati, itu malah terasa nikmat, terasa nyaman, gitu nyaman, nikmat, senang, bahagianya itu kalau sudah bisa memenuhi tuntutan al-hawa. Ini kan amat sangatnya berseberangan, kebalikan dari ini. Kalau dalam kitabul iman tentang halawatul imannya yang sudah pernah sudah pernah terbahas
Halawatul iman itu kan manis dan nikmatnya iman. Nah, seperti apa? Seperti apa? Bukan seperti apa mungkinnya seseorang itulahnya. Seseorang itu harus bagaimana atau bagaimana sih seseorang itu bisa merasakan halawatul iman? Halawatul iman itu sebutan dari Rasulullah itunya. Rasulullah sudah menyebutkan ada halawatul iman. Dan halawatul iman itu baru bisa dirasakan kalau dari iman yang ada di dalam hatinya itu sampai berbuah berupa amal soleh. Taeta nu nikmat teh amis itu manis amal soleh teh. Nah kan mestinya merasa nikmat, nyaman, senang, bahagianya itu kalau imannya itu berbuah berupa amal soleh. Taeta nu bener mah gitu. Rasa nikmat, nyaman, senang, damai, bahagia itu kalau beramal soleh. Bukan dengan hal-hal seperti ini. Bukan dengan sesuatu yang ma'yuwafiqul hawa. Dengan hal-hal yang sesuai, sejalan, cocok dengan al-hawa. Nah, prakteknya jadi seperti itu orang yang kena al-gurur itu. Rasa itunya rasa nikmat, rasa nyaman, rasa bahagianya itu kalau tuntutan al-hawa itu kalau dia bisa memenuhi tuntutan al-hawa. Artinya kalau sudah memenuhi kahayang jeung karesepna, bukan ketaatannya dengan catatan nih, bukan ketaatan bahagia teh lamun gitu teh. Nah itu kena oleh hal gurur ahmak nu kitu teh. Ahmak manaon itu bahasana ge. Toslah tuh dua hiji berarti masih tentang ini tadi ada penjelasan. Itu juga perlu dijelaskan lagi ini kalimat-kalimatnya diantaranya yang barusan tadi kalimatnya sukunu nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Rasa nikmat itulah nikmat, nyaman, tentram, damai, bahagianya itu kalau sudah bisa memenuhi tuntutan al-hawa, bukan memenuhi perintah Allah. Berarti seperti itu sebetulnya. Karena kalau yang benar itu rasa nikmat tadinya rasa nikmat bahagia itu kalau sampai kepada iman yang ada di dalam dirinya ini berbuah yaitu amal soleh. Nah mestinya rasa nikmat damai bahagia itu kalau bisa beramal soleh eta nu bener mah. Kalau bukan itu berarti penyakit hatena al-gurur. Tasalah dua hiji pisan ya.